catatan kita juga bahwa ternyata lebih dari 50% sumber energi kita masih berasal dari bahan bakar fosil yang boleh, kalau boleh saya mengutip bahwa sumber-sumber itu masih masuk ke dalam kategori bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Nah, disinilah kita sekarang harus mulai memikirkan bagaimana kita harus menyikapi masalah itu, memilih untuk terus menggunakan energi yang membahayakan kita bersama atau beralih kepada energi yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana kemudian potensi pengembangan energi baru terbarukan? Nah, kita sampai tahun 2035 yaitu punya target untuk adanya penambahan pembangkit sekitar 38 gigawatt. Ya, dan juga sekarang ini kan di ASEAN ini sedang dijalin kerjasama ASEAN Grid, ya, sehingga negeri-negeri ASEAN ini bisa saling membantu untuk bisa mendapatkan energi listriknya dalam jangka panjang, khususnya energi yang terbarukan, ya, karena memang sekarang kecenderungan untuk industri untuk menghasilkan green product. Ya, kita lihat di sini ya, yang jadi andalan tumpuan utama kita tuh antara lain PLTA dan PLTS ya, sampai dengan tahun 2030 ya, sementara yang lainnya itu menyusul. Ya, ya. Maka dari itu hari ini Komisi 7 men-speed up segala kebijakan-kebijakan untuk mengarah ke energi baru terbarukan. Potensi EBT luar biasa besar, kurang lebih 400 gigawatt. Hari ini ada se-Indonesia itu hari ini kurang lebih hanya 63.000 megawatt atau 63 gigawatt, sedangkan potensi energi baru terbarukan kurang lebih 400 gigawatt. Tadi sudah dikemukakan, bahkan Komisi 7 dari itu, maka sekarang dalam konteks legislasi, fokus utama sekarang adalah menuntaskan undang-undang energi baru terbarukan yang sekarang sudah masuk tahap draft RUU terakhir adalah di tanggal 20 Januari yang lalu, dan kita putar sekali lagi baik kepada fraksi maupun kepada stakeholder kemasyarakatan yang lain. Dan untuk oil and gas sendiri di hulu migas, kita tahu bahwa minyak dan gas bumi bukan hanya sumber untuk energi saja, tetapi juga untuk petrokimia. Jadi ini tergambar dari gambaran ini. Oleh karena itu industri petrokimia di Indonesia tentu saja saat ini masih belum terlalu besar. Kita masih banyak impor, dan kalau nanti industri hilir dari petrokimia sudah semakin meningkat di Indonesia, maka kebutuhan petrokimia juga akan meningkat. Jadi bergesernya pemanfaatan oil and gas yang dipandang sebagai problem di CO2 emisinya, maka akan bisa pindah ke petrokimia. Dan saat ini di hulu migas juga sangat concern, sangat intens untuk diskusi mengenai how to utilize CO2 yang yang ada. Kita sangat memerlukan biaya yang sangat besar, dan mau tidak mau kita memerlukan investors. Itu sangat-sangat mutlak. Peranan investor adalah sangat mutlak. Karena itu, we have to treat investors sebagai partners. Dan kita harus memahami apa yang diinginkan oleh investors untuk mau invest dan mengembangkan semua plan yang kita punyai tadi, sebagaimana diterangkan Pak Menteri dan juga di oil and gas tadi. Pada akhirnya kita semuanya tahu yang diperlukan oleh investor adalah economic viability dari investment, make sure bahwa investor akan mempunyai rate of return yang sesuai dengan tingkat risiko yang diambil. Kemudian investor memerlukan kemudahan berusaha, proses yang cepat, dan kepastian hukum dan keamanan. Ini sudah berkali-kali. Kalau kita bisa menciptakan itu, maka investor itu akan datang. Sebetulnya daerah-daerah terpencil itu banyak potensi energi terbarukan,
tetapi memang pendekatannya itu harus pendekatan teknoantropologi. Soalnya kalau pendekatannya top down seperti sekarang ini, sudah berapa triliun sebetulnya uang dari pemerintah itu turun, tetapi kemudian tidak bisa berkesinambungan karena memang rakyat tidak disiapkan. Jadi buat saya membangun energi, daerah-daerah terpencil itu ya, yang pemerintah tidak mampu untuk menjangkau, itu memang pendekatannya harus bagaimana memperkuat rakyatnya dulu. Setelah rakyat kuat, kemudian dia punya kemampuan untuk ya membuat dirinya sendiri menyediakan energi yang mereka perlukan, itu yang paling penting pertama. Dan ini hanya bisa dicapai kalau mereka bisa, siapapun yang datang ke sana itu mengcapture passion orang lokal. Jadi tidak top down, bagaimana rakyat disiapkan secara sosial sehingga mereka waktu membangun ini punya kemampuan dirinya sendiri dan kita memberikan akses saja gitu. Pertama saya punya kesan ya, walaupun sustainability itu menjadi salah satu yang disebut-sebut, tapi sebenarnya mindset kita pada umumnya ketika bicara energi itu masih bicara kemandirian dan bicara tentang kedaulatan. Jadi belum serius betul untuk dikaitkan dengan sustainability. Apalagi ngomong sustainability development, sustainability ekonomi gitu kan, green economy, belum gitu ya, belum. Jadi menurut saya belum. Karena itu memang kita perlu mendengar stakeholder yang diperluas ya. Tadi sudah disebut-sebut oleh Kakak Sugeng misalnya, sebenarnya kalau kita bicara sustainable economy atau green economy, energi dikaitkan dengan isu tentang climate change misalnya, itu justru membuka ruang baru gitu ya. Ada job creation yang luar biasa gitu ya. Energi bersih ini, tadi dari awal sampai akhir nggak ada secuil pun saya dengar yang ngomong nuklir. Ya, maka fakta menunjukkan pembangkit listrik tenaga nuklir sekarang generasi keempat sudah sangat murah, sangat aman. Bahkan penemunya, produsennya, ahlinya mengatakan listrik generasi keempat ini baik SMR maupun MS yang berbasis uranium maupun thorium, itu harga listriknya lebih murah dari batu bara, lebih aman. Ini masa depan kita untuk memenuhi kebutuhan listrik rakyat yang sekarang konsumsi per kapita cuma 1080 kWh per kapita, ingin konsumsi listrik per kapita menjadi minimal 5.000 kWh tahun 2045, industri bisa berkembang pesat ya, sehingga bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya kira tadi semua perbincangan itu kan melukiskan betapa kaya kita akan pilihan-pilihan energi, sehingga pembauran energi itu bisa sangat kaya. Pikiran yang dituangkan juga begitu kaya, tetapi kenapa putusan-putusan politiknya tidak kaya? Artinya tindakan nyata di dunia real itu kok tidak terwujud. Saya pikir satu dari Pak Supramu, di lain pihak dari Ibu Tri, itu kan melukiskan kepercayaan harus diberikan kepada swasta, dan di lain pihak kepercayaan harus diberikan pada kemampuan masyarakat lokal. Dan nuklir itu adalah salah satu pilihan yang tidak perlu lagi terlalu banyak diperdebatkan. Ini persoalannya kan bukan perdebatan pada kebersihan, efisiensi nuklir, tapi memenangkan persepsi publik.